Silakan dimulai. Halo, Mas Dion, silakan. Nah, ini kok lama, kenapa? Baik, Bu, saya awali terlebih dahulu karena Mas Dion lagi ada masalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai analisis break even. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri Dwi Damayanti NIM 23, Rica Aulia, Ardiansyah Ramadona, Siska, dan Novia Putri Wisnusyeti. Tolong next. Di sini kami akan membahas beberapa materi seperti total revenue lebih besar dari total cost, total revenue kurang dari total cost, total revenue sama dengan total cost, dan analisis break even. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rica. Selanjutnya, saya akan menjelaskan total revenue lebih dari total cost. Jika seluruh biaya yang dikeluarkan dilambangkan TC atau total cost atau biaya total, dan pendapatan yang diterima dilambang TR atau total revenue atau penerimaan total, maka terdapat hubungan TR lebih dari TC, yang artinya besarnya pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan digunakan melebihi total biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan memperoleh keuntungan. Jadi, dalam TR lebih dari TC, perusahaan atau unit usaha dikatakan untung. Lanjut. Yang kedua, total revenue sama dengan total cost. Jika seluruh biaya yang dikeluarkan dilambangkan TC atau total cost atau biaya total, dan pendapatan yang diterima dilambangkan TR atau total revenue atau penerimaan total, maka terdapat hubungan TR sama dengan TC, yang artinya besarnya pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan digunakan seluruhnya untuk menutup total biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Jadi, dalam TR sama dengan TC, perusahaan atau unit usaha dikatakan impas atau dalam kondisi break even. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia Putri. Selanjutnya adalah TR, total revenue kurang dari TC, total cost. Jika seluruh biaya yang dikeluarkan dilambangkan dengan TC atau total cost atau biaya total, dan pendapatan yang diterima dilambangkan dengan TR, total revenue atau penerima total, maka terdapat hubungan TR kurang dari TC. Lanjut. Berikutnya adalah analisis break even. Analisis break even dikembangkan dengan asumsi yang didasarkan pada penggolongan biaya sesuai dengan tingkah laku biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yaitu A. Biaya tetap adalah jenis biaya yang jumlah totalnya tetap dalam relevan rank tertentu. Yang kedua, biaya variabel adalah jenis biaya yang berubah-ubah
searah dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Yang ketiga adalah biaya semi. Biaya semi variabel adalah jenis biaya yang berubah-ubah. Ada 3 karakter penting yang menjadi ciri-ciri biaya semi variabel, yaitu total biaya semi variabel berfluktuasi dengan aktivitas. Yang kedua, bagian dari biaya semi variabel yang berubah sesuai dengan aktivitas merupakan biaya variabel. Yang ketiga, bagian biaya variabel merubah secara proporsional dengan aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus break-even. Rumus break-even ada 2, yaitu break-even dalam unit dan break-even dalam rupiah. Rumus break-even dalam unit yaitu FC per P dikurangi VC, sedangkan rumus break-even dalam rupiah yaitu FC per 1 dikurangi VC per S. FC adalah fixed cost atau biaya tetap, P adalah harga jual per unit, VC adalah variable cost atau biaya variabel, dan S adalah volume sales. Analisis break-even atau BE dapat diperoleh 2 manfaat, yaitu yang pertama, dapat mengetahui sales minimal agar tidak rugi, dan dapat menentukan kuantitas barang yang harus terjual berapa untuk sejumlah laba yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dwi. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Bisa lanjut slide berikutnya. Ini dionya keluar malah. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada soal, usaha dagang Jaya Abadi pada tahun 2019 mempunyai data-data biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Dari data-data tersebut, berapa break-even dalam unit dan break-even dalam rupiah di usaha dagang Jaya Abadi pada tahun 2019. Dengan kapasitas produksi maksimumnya adalah 50 unit. Next, Yon. Baik, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu BE dalam unit dan BE dalam rupiah. Untuk break-even dalam unit, menggunakan rumus FC per P dikurangi VC. FC itu kan fixed cost, biaya tetap. Biaya tetap tadi dalam tabel itu 150 juta, dan P itu harga jual per unitnya. Harga jual per unitnya itu 100.000. Dan untuk variable cost-nya adalah 6.000. Jadi kita bisa menghitung 150 juta dibagi 100.000 dikurangi 60.000. Hasilnya 3.750 unit. Dan untuk menghitung, cara menghitung break-even dalam rupiah itu menggunakan rumus FC per 1 dikurangi VC per cost. FC itu fixed cost, biaya tetap. Biaya tetap tadi dalam tabel itu 150 juta per 1 dikurangi VC. VC itu variable cost. Variable cost-nya tadi di tabel 60.000 per SS itu penjualan. Tadi kan harga jual per unitnya 100.000 dengan kapasitas produksi maksimumnya itu 50. Berarti S-nya 100.000 dikali 50. S-nya jadinya 5 juta. Jadi dihitung nanti BE dalam rupiah didapatkan 148.200.000. Jadi dapat disimpulkan nilai break-even dari usaha dagang Jaya Abadi pada tahun 2019 tercapai ketika penjualan barang mencapai 3.750 unit. Dan untuk BE dalam rupiah, usaha dagang Jaya Abadi pada tahun 2015 tercapai jika menyentuh penjualan produk dengan nilai sebesar 148.200.000.
Oke, sebentar Mbak. Yang tadi Mbak. Nah, untuk menyelesaikan soal, ini alangkah lebih baiknya ya. Ini mungkin karena di slide PPT ya. Ini ada apa sih yang diketahui dari soal gitu. Jadi jangan langsung jangan langsung ke sini. Kemudian ini saya langsung tanya enggak apa-apa ya. Nah, break even ini untuk per produk atau bagaimana? Kalau setahu Beratri, mohon maaf ya, BE dalam kalau Ibu lupa mohon diingatkan ya Pak. Break even dalam rupiah itu nantinya akan menjadi harga barang per produk. BE dalam rupiah. Ini dapat soal ini dari mana ya Nak ya? Dari itu Bu, apa? Atau dari mana? Yang bagian ini dapat itu Bu dari buku e-book yang dari Google, e-book mengenai matematika ekonomi. Gitu. Nanti mungkin bisa dicocokkan dengan contoh yang lain ya Mbak Dwi ya. Nah, iya, karena saya rasa teman-teman punya pengalaman ketika mengikuti PKM kewirausahaan itu kan juga menghitung break even. Break even, iya. Ya. Nah, jadi berapa unit yang harus dijual dalam 1 bulan kan seperti itu nggih? Nggih. Rupiahnya apakah sama seperti ini atau tidak gitu nggih? Nanti mohon dicek kembali, bisa juga ditambah dengan contoh-contoh soal. Ini contohnya hanya 1 Kak? Iya Bu, contohnya hanya 1. Untuk latihan soalnya ada 4. Oke. Kalau misal, coba lihat contoh latihan setelah ini. Dian masih sibuk dengan background-nya. Next Dian, next. Next Yon, tolong. Bentar. Oke. Ini mau dibantu mengerjakan atau untuk teman-teman mahasiswa, Nak? Itu biasanya untuk teman-teman mahasiswa, tapi apabila mau dibahas juga tidak apa-apa, Bu. Oke, mungkin dibahas ininya aja. Ini berapa soal sih? 2 ya, Mbak ya? 4 soal, Bu. Ya, yang dalam 1 slide ini 2 ya? Iya, 1 slide itu 2. Nah, mungkin untuk nomor 1 bisa dibantu nih, ini apa gitu ya. Maksudnya dari ini disimpulkan apa gitu ya. Oke, Bu. Di situ untuk nomor 1, soalnya kan diketahui harga jual produk 100 per unit dengan biaya variabel Rp40 per unit dan biaya tetapnya itu Rp300.000 dengan kapasitas produksi maksimalnya adalah Rp100.000 per unit. Di sini diketahui harga jual produksi. Harga jual produksi itu lambangnya P, berarti sama dengan 100. Untuk biaya variabel itu VC, variabel cost. Variable cost-nya adalah 40 dan biaya tetapnya adalah FC, fixed cost. Fixed cost-nya berarti 300.000 dengan kapasitas produksi maksimalnya 100.000 per unit. Berarti itu nanti untuk perhitungan S. S itu sell, penjualannya. S nanti kita menghitungnya dengan mengalihkan kapasitas produksi maksimal dengan harga jual per unitnya. Berarti nanti 10.000 dikali 100. Nanti S-nya adalah 1 juta. Seperti itu, Bu. Oke, gimana teman-teman? Halo? Kalau mau gambar grafiknya, berarti harus tahu titik impasnya. Mbak Dwi. Kalau mau gambar grafiknya nomor 2, coba disampaikan ke teman-teman. Mau buat grafik berarti kan harus tahu Q, harus tahu P-nya. Iya toh? Baru bisa gambar ya.
Ini suara saya masuk enggak? Oke, masuk, Bu. Atau yang lain? Teman satu kelompok yang lain? Gimana caranya gambar? Nomor 2 nih, caranya gambar gimana? Harus tahu apa dulu, Nak? Tahu mengenai besar pendapatannya, Bu, TR-nya. PR-nya. Kan Terus? itu titik impas kan BEP-nya berarti TR sama dengan TC. Lalu Terus? kita cari tahu dulu TR-nya berapa. Di situ besar pendapatan kan sama dengan TR. TR kan itu diperoleh dari harga per unit dikalikan dengan jumlah kuantitas produknya. Jumlah kuantitas produknya kan disimbolkan dengan Q. Berarti 5.000 Q adalah persamaan besar pendapatannya. Oke, cari Q-nya dulu ya, berarti enak ya. Ya, Bu. Oke. Setelah itu diketahui harga jual per unitnya. Harga jual per unitnya simbolnya P, yaitu 5.000. Terus diketahui juga biaya variabelnya. Biaya variabelnya adalah 40% dari harga jual. Maka 40% dikalikan dengan 5.000. Oke. Berarti sama dengan 2.000. Nanti bisa ini ya, teman-teman yang lain nanti dicoba ya. Ada, kalau dari saya sudah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ada tidak? Mungkin sudah sangat jelas ya, Mbak, bagi mereka, Mbak. Gimana? Ada yang tanya? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang tanya, silakan diulangi lagi, Mbak Nur, untuk pertanyaannya, karena ada tim yang sinyalnya hilang. Oke, Bu. Bagaimana tujuan analisis dari perhitungan break-even point bagi perusahaan? Dan adakah keterbatasan dari analisis BEP tersebut? Oke, ya silakan dijawab oleh kelompok BEP. Ini saya belum dengar suaranya Mas Dion dari tadi. Mas Dion, mengapa sih perlu melaksanakan BEP, melakukan perhitungan BEP? Oke, Bu, saya jawab. Oke, silakan. Tujuannya yang pertama, untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Yang keempat, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Benar, kalau dalam bahasa mudahnya itu tujuannya apa sih sebenarnya? Tahu enggak teman-teman mahasiswa? Untuk mengetahui tubuh penjualan minimum agar bisa mendapatkan keuntungan. Oke, betul. Ya, dan juga yang penting adalah agar perusahaannya tidak rugi. Ya. Jadi dia perlu tahu berapa minimal barang yang harus dijual dan di tingkat harga mana dia harus menjualnya. Sorry ya, kalau di rumah
banyak suara-suara. Oke, Mbak Nur tadi sudah dijawab Mas Dion, disempurnakan Mbak Dwi, ditambah dengan Bu Ratri. Ya, jadi analisis break even itu tujuannya untuk memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai tingkat volume penjualan serta kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Jadi sebenarnya break even ku impas dalam bahasa Jawa nih, ya. Mbak Bu. Nah, jadi berapa sih ketika saya mengeluarkan ongkos produksi itu, maka penghasilan saya berapa? Nah, kalau mau untung tentunya harus dilebihkan total revenue-nya, kan seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sambung kelompok anuitas gimana? Siap tidak anuitas? Belum siap, Bu. Belum siap? Oke. Kalau belum siap, ya kita akhiri. Kalian, teman-teman, silakan nanti mengerjakan latihannya. Bisa disampaikan di grup nanti kesulitannya apa. Itu ya, enak ya. Ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman mahasiswa di Zoom.